Selamat datang ke Rimuru Akatsu Channel. Jangan lupa like, share serta subscribe. Yang penting tekan lonceng untuk terima novel update terkini. 3. Membiarkan kamu menderita. Tolong buka pakaiannya, kata Joanne dengan tenang. Ha? Ekspresi Madeline Su langsung berubah. Apa? Saat mendengar ini, apa maksudmu? Aku buta, aku tidak melihat apa-apa kok, kata Joanne dengan tenang. Pria tua kemeja panjang mencibir dan berkata, ini adalah doktor ajaib yang ditemukan Nona Su. Aku belum pernah mendengar bahawa pengubatan ALS perlu membuka baju. Aku khawatir kamu menemukan seseorang yang mesum, khusus melakukan tindakan tidak senonoh pada Nona Jiang. Pria parubaya itu menatap Joanne dengan aura dingin di matanya. Namun namanya adalah Birdie Jiang. Dia benar-benar tokoh yang luar biasa di kota Jiangchen. Tidak peduli jaringan maupun sumber keuangannya. Di ranjang rumah sakit, Lenny menggerakkan matanya yang indah. Dia menatap Joanne, melihat ekspresi Joanne yang tenang dan berfikir bahawa waktunya hampir habis. Dia pun berkata, biarkan dia mencuba saja. Lenny, wajah Birdie sedikit berubah. Aku ingin mencuba. Lenny menatap Birdie. Ekspresi Birdie tampak jelek ketika melihat keputusan di mata putrinya. Dia menggetakkan giginya lalu menatap Joanne dan berkata, bocah ini, kamu tidak bisa menyembuhkannya. Aku akan membunuhmu. Ketika mengatakan itu, dia melihat pria tua kemeja panjang yang berada di sampingnya dan berkata, tolong keluar bersamaku. Apakah kamu benar-benar percaya dengan orang ini? Pria tua kemeja panjang itu berkata, pada pandangan pertama melihatnya, dia itu pembohong. Saat melihat ekspresi Birdie, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Ketika keduanya jalan keluar, rona merah muncul di wajah Lenny. Meskipun Joanne tidak bisa melihatnya, tetapi dia menelanjangi dirinya sendiri di depan seorang pria. Dia mengetakkan giginya, mengangkat selimutnya dan berkata, Madeline, bantu aku. Madeline menarik nafas dalam dan menatap Joanne, lalu menganggukkan kepala dan berkata, okey. Tidak lama kemudian, Lenny berbaring tersipu. Kerana kondisi penyakitnya, dia menghabiskan sebahagian besar waktunya berbaring di tempat tidur. Kulitnya sangat cerah tetapi terasa tidak sihat. Postur tubuhnya agak ramping tetapi tempat yang seharusnya gemuk juga tampak berisi. Joanne berkata, tolong bantu aku letakkan tanganku di hatinya. Kamu. Ekspresi Madeline menjadi murung setelah mendengar ini. Dia menatap Lenny yang tersipu menganggukkan kepala, ikut saja. Madeline mengadukkan kening. Menatap Joanne dengan ekspresi tenang. Dia meraih tangan Joanne dan perlahan meletakkannya di daerah hati Lenny. Ketika 5 jari menyentuh kulit Lenny, alis Joanne bergerak dan dia bisa merasakan bahawa suhu tubuh Lenny memang lebih rendah dari orang biasa. Dia merenung sejenak dan berkata, nanti mungkin akan sedikit sakit. Kamu harus menahannya sejenak. Ya, Lenny berkata dengan malu-malu. Madeline yang berada di sebelahnya mengerutkan kening. Dia melihat 5 jari Joanne perlahan terangkat dan mempertahankan postur itu. Lenny mengerang gini. Dia tidak tahu apakah itu adalah ilusi. Dia merasakan perasaan hangat ketika bergaul dengan Joanne. Perasaan ini menghilang dengan cepat. Kemudian perasaan yang dingin datang dari tubuhnya dan menyebar ke anggota tubuhnya dengan cepat. Hawa dingin yang menusuk tulang menerpa dirinya, membuatnya terus gemetar. Kali ini, ekspresi Madeline sedikit berubah. Joanne mempertahankan postur itu. Setelah berlalu sekian lama, dia membuka mulutnya dan embusan udara dingin perlahan keluar dari mulutnya. Setelah selesai semua ini, dia menghilangkan nafas panjang dan berkata, sudah. Apakah siap? Madeline mengadukkan kening. Dingin. Di tempat tidur, bibir Lenny mulai membiru dan seluruh tubuhnya bergemetar hebat. Madeline segera menutupinya dengan selimut lalu berteriak kepada Joanne dengan ekspresi muram. Apa yang terjadi? Saat Joanne hendak menjelaskannya, Lenny menjadi kesakitan. Bang! Ketika itu, Birdie tiba-tiba mendorong pintu kamar hingga terbuka dan bergegas masuk. Dia menatap Lenny yang berada di ranjang rumah sakit dengan bibir yang hitam dan menggigil. Dia meraih kerah Joanne dan berkata, apa yang terjadi? Memangnya apa yang bisa terjadi lagi? Di luar pintu, lelaki tua yang mengenakan kemeja panjang itu tertawa kecil dan berkata, penyakit ALS Nona Jiang ni tidak tahan dengan sedikit pun kedinginan.
Selama timbulnya penyakit bocah ini mungkin ingin melakukan tindakan tidak senonoh. Nona Jiang tidak memakai baju dan masuk angin. Penyakitnya benar-benar kehilangan kendali. Sialan, wajah Birdie menunjukkan ekspresi marah. Dingin. Tepat ketika Birdie hendak memukuli Joanne dengan kasar, Lenny mengeluarkan suara gemetar di ranjang rumah sakit lagi. Pengawal, kemarilah. Birdie meraung dengan keras. Dua orang yang terlihat seperti pengawal bergegas masuk dan berkata, Dr. Jiang, bawa bocah ini ke ruang bawah tanah dan kurung dia di sana. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya nanti. Jika Lenny terjadi sesuatu, aku akan membunuhnya. Ekspresi Birdie tampak suram. Madeline yang berada di sebelahnya menatap Joanne dengan kekecewaan di matanya. Menurutnya apa yang dikatakan lelaki tua kemeja panjang itu benar. Joanne Chu tidak melakukan apa-apa, hanya meraba tubuh Lenny sahaja. Dua pengawal menyeret Joanne pergi dengan kasar. Mereka menyeret Joanne ke ruang bawah tanah villa dan mendorong Joanne ke lantai. Ada rasa sakit di punggungnya. Tampaknya daerah yang dipukuli Andre sebelumnya telah robek lagi. Orang-orang yang berada di lantai atas tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak kuatir. Dia merangkak untuk duduk dengan tenang. Kamu jaga bocah ini. Aku curiga dia itu pura-pura buta, seorang pengawal berkata dengan nada muram. Aku akan naik dan melihat situasi Lenny. Ketika orang itu pergi, orang yang tersisa di sana melihat bahawa Joanne duduk bersila seperti orang normal. Dia sangat marah. Sialan. Dia mengetakkan gigi dan berkata, aku melihat Lenny tumbuh dewasa dari kecil. Kamu berani membuatnya begitu menderita pada saat penyakitnya kambuh. Jika aku tidak akan membuatmu menderita hari ini, namaku ditulis dari belakang. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke sisi ruang bawah tanah dan mengambil tongkat baseball. Kamar tidur Lenny sedingin es. Setelah beberapa minit, Lenny merasakan kedinginan seperti es di tubuhnya menghilang dengan kecepatan dan mengerikan. Sensasi kesemutan juga perlahan menghilang. Bibirnya perlahan-lahan pulih menjadi warna biasa. Kerana saat itu adalah musim panas, kamarnya juga tidak berekon sehingga agak penggap. Bagaimana perasaanmu ketika melihat Lenny yang perlahan-lahan tenang kembali? Birdie segera bertanya. Lenny, apakah kamu baik-baik saja? Pria tua yang mengenakan kemeja panjang itu menghelakkan nafas dan berkata, sudah pulih sekarang. Bagaimanapun, dia memakan selimut sehingga tubuhnya mulai menghangat. Tapi saat ini Lenny berkata, ayah, aku merasa panas.